Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Sega dengan NIM 43401036, kelas 2 pagi. Dan kali ini saya akan mengerjakan praktikum pemrograman basis data dari soal 1 sampai 4. Yang pertama ini untuk nomor 1 yaitu sebuah toko buku online yang memiliki interface dan skema sesuai berikut yang ada pelanggan, buku, pesanan, dan pesanan yang sudah saya buat di sini dan sudah ada terdapat data di dalamnya. Baik, langsung saja untuk perintah pertamanya yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Baik, yang pertama itu perintahnya adalah select untuk memilih dan kita menginisialisasi tabel pelanggan untuk mengambil nama, nama, sum, sum, B titik harga, B titik harga, DP untuk detail pesanan, kita inisialisasikan, terus kita ambil untuk atributnya jumlah, terus kita bikin dari sum harga dan kali jumlah ini menjadi total belanja. Kemudian kita mengambil query ini dari tabel pelanggan yang kita inisialisasikan menjadi P. Kemudian kita juga kemudian kita lakukan join untuk menghubungkan antar tabel pesanan, pesanan, pesanannya yang dimana terhubungannya itu diambil dari primary key-nya ke ID pelanggan sama dengan dari tabel yang berkaitannya dengan foreign key-nya ID pelanggan. Kemudian dijoinkan lagi dengan detail pesanan, DP on PS titik di pesanan dijoin dijoin dengan buku B titik on on DP departemen ID 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 buku ID buku tambah B titik ID buku sampai join ID buku dan harusnya segera dikelompokkan dengan grup by dengan P titik nama dari pelanggan having mempunyai seperti syarat having total belanja total belanja aduh total belanja lebih besar dari 500.000 ya 501 dulu 500.000 diurutkan order by total belanjanya itu menjadi scanning ya scanning secara scanning. Hmm, oke oke baik kita jalankan. Baik, di sini terdapat mengembalikan nilai yang dimana Andri dengan total belanja 600 6.400.000 640.000 yang dimana itu nama pelanggan yang memiliki uang total yang mereka belanjakan yang diurutkan dari total belanjanya terbesarnya. Dan ini hanya ini yang pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Baik, untuk perintah selanjutnya itu akan dilanjutkan untuk nomor 2-nya. Oke, baik untuk nomor 2. Tampilkan 5 buku dan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baik, berarti 2023. Select B judul, select B judul ini select B judul digunakan sum untuk menghitung total jumlah ini mengikuti table. So, S di sumnya diubah namanya dengan total terjual. Kemudian diambil dari from table buku yang diinisialisasi sebagai B from itu B dijoinkan untuk perhubungannya antara P dan foreign key-nya dengan tabel lain yaitu detail pesanan. Detail pesanan dengan diinisialisasi sebagai DP on on DP titik ID ID pesanan ID pesanan sama dengan ID pesanan sama dengan kita ambil VS inisialisasi dari tabel lain mengambil ID pesanan ya titik ID pesanan. Oke, kemudian dijoinkan lagi besar join tabel pesanan yes on DP titik
ID pesanan sama dengan PS titik ID pesanan, dijoinkan lagi. Eh, where menggunakan where, di mana syaratnya itu batch dari buku, kita ambil kategorinya, yang di mana B kategorinya sama dengan syaratnya itu bukunya adalah fiksi. Menggunakan syarat yang mana year-nya atau tahunnya itu kita ambil dari tabel lain yang di mana terdapat tanggal pesanannya yang sama dengan 2020 2023. Kemudian kita kelompokkan grup by B titik untuk buku judul, kemudian grup B judul kita order by lagi, kita urutkan order by total terjual, terjual secara descending, descending kita limitkan di 5 untuk mengembalikannya, untuk mengambilkan hanya untuk limit 5 ini untuk mengambilkan hanya nilainya 5 buku saja gitu. Baik, saya akan mencoba. Oke, baik, di sini sudah terdapat mengembalikan buku-bukunya, judul dan total terjualnya. Yang dimana 5 buku dengan kategori fiksi yang paling terjual selama tahun 2023 ada judul dengan buku Judul Bumi, Super Maksudnya untuk Pacar Kula, Sekar Pelangi, Negeri Lima Menara, Ayah. Ya, dengan ada total terjualnya masing-masing. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Berarti select untuk menampilkan, kita ambil atribut nama yang kita inisialisasi sebagai P dari tabel pelanggan, from tabel pelanggan, pelanggan kita inisialisasi sebagai P, kecil, kecil. Kemudian kita menggunakan left join. Untuk left join ini digunakan untuk menampilkan data yang tidak ada relasinya. Jadi akan tetap tampil walaupun kosong, gitu, tidak ada pasangannya. Pesanan dari TPS on P ID pelanggan, primary key-nya dan foreign key-nya, PS titik ID pelanggan, kemudian menggunakan syarat where tidak pernah melakukan pesanan sama sekali, yang berarti nol. PS titik ID pesanan sama dengan is nol, adalah kosong. Oke, di sini sudah tampil nama pelanggan yang tidak ada melakukan pemesanan sama sekali, yang itu Dina, Eko, dan Joko. Baik, segitu saja untuk soal nomor 1. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini disuruh sebuah perusahaan memiliki database pegawai untuk mengatur karyawan dan departemen, yang di mana ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas yang sudah saya buat sini dan sudah mengisi dengan data dummy. Selanjutnya langsung saja kita eksekusi untuk perintah SQL-nya. Perintah pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Kita melakukan select terlebih dahulu untuk menampilkan datanya, yang dimana kita finalisasikan nama departemen dengan atribut nama departemen. Departemen. Dan finalisasikan sebagai D untuk mempermudah pencarian count dengan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlahnya. Kita menghitung jumlah dari tabel karyawan yang kita investasikan sebagai K. Kita ambil ID karyawannya sebagai primary key-nya, kunci pembeda antara mereka semuanya. Kita tukar namanya sebagai jumlah karyawan. From tables, kita ambil dulu dari departemen, departemen di Indonesia sebagai D, baru kita gunakan join. Kita menggunakan left join untuk menampilkan juga data yang tidak memiliki pasangan. Yang mana karyawan, karyawan dan sebagai D, K on D titik ID departemennya sama dengan dari tabel karyawan dengan ID departemen untuk menjoinkannya, dan kita kelompokkan dengan group by ID departemen, koma D titik nama departemennya. Oke, oke, baik, ini sudah berhasil mengembalikan nama departemen dan jumlah karyawannya.
Dan di sini juga sudah tampil yang dimana nama Departemen HRD, jumlah karyawan satu, IT 3, Finance 2, dan Marketingnya satu. Baik, kita lanjutkan saja untuk soal nomor yang kedua, yang B. Yang mana soal nomor kedua itu adalah temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaannya. Baik, kita akan mulai saja. Kita mulai dari perintah select untuk menampilkan datanya. Select nama lengkap. Nama lengkap. From table karyawan. Karyawan. Where langsung masuk syarat dengan where gaji lebih besar. Ini besok query average rata-rata eh, from table karyawan. From table karyawan. Nah, maksud dari sini adalah tampilkan nama lengkap dan gaji dari tabel karyawan yang dimana gajinya lebih besar dari rata-rata gaji dari semua karyawannya. Seharusnya berhasil dan tampil sudah. Berikut yang karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata, yang dimana ada Andi Putra, Budi Santoso, Deddy Kurniawan, dan Fitriani. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang C, yang terakhir untuk dari soal nomor 2 ini. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita mulai dari select untuk menampilkan. Terus dari inisiasikan tabel karyawannya dengan K kecil. Kita panggil nama lengkap, atribut nama lengkap. From tabel karyawannya terlebih dahulu, karyawan. Ini sebagai K, join. Kita join ke tabel departemen. Departemen, inisiasi sebagai D, on K, ID karyawan. ID karyawan, departemen. Di departemen, di D, yang kita inisiasi. Departemennya, ID departemen. Muncul. Dan dilakukan live join untuk menampilkan yang tidak ada relasinya, jadinya kan tugas yang tidak ada dikerjain. Terus di on kah, sorry, kah titik ID karyawan. Nama teh ID karyawan, baru kita menggunakan where pengkondisian di mana nama departemen itu sama dengan IT. And dan T titik ID tugasnya is null, adalah kosong, yang berarti tidak mengerjakan tugas apapun. Oke, baik, di sini sudah mengembalikan nama lengkapnya yang dimana di eh, nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek nama apapun yaitu Gilang Pratama. Baik, sekian saja untuk nomor 2. Kita akan melanjutkan untuk nomor 3. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3 yang dimana sistem informasi akademik sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut yang ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai yang dimana sudah saya buat dan saya isi juga dengan beberapa data dummy. Baik, kita langsung saja baca soalnya. Oke. Buatlah sebuah setelah prosedur bernama proses kelulusan dan menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus mencapai apakah SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai status SKS. Jika iya, bahwa proses mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur ini harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oh, baik. Baik, kita akan membuat dulu step prosedurnya. Yang pertama itu aduh, dalam meter create prosedur dengan nama proses kelulusan. Proses kelulusan in input NIM, input NIM dengan yang tipe varchar sesuai dari tipe database yang dibuat.
bikin kita bikin mendeklarasikan SKS SKS ini apa sih SKS dengan tipe data integer. Baik, kita mulai saja dengan query-nya. Pertama itu untuk prosedurnya kita perintah select total SKS into SKS from mahasiswa dengan pengkondisian where name name-nya sama dengan name yang diinputkan ya. Input name. Baik, yang ini itu untuk mengambil total SKS mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan SKS. If SKS lebih besar sama dengan 144, maka update data mahasiswa, eh, set statusnya, set status sama dengan menggunakan petik untuk string, lulus, yang dimana where pengkondisian name sama dengan inputan dari name dari prosedurnya. Baik, selanjutnya select concat maha untuk menampilkan pesan stringnya seperti yang diminta di soal dan menggunakan concat name sesuai dengan name inputan name dari prosedurnya inputan name dari prosedurnya eh, berhasil berhasil ya, ya berhasil diluluskan pesan ini. Oke, kita namakan ini as pesan. Kemudian else jika tidak maka kembalikan pesan select concat mahasiswa dengan name input name mhm, name belum memenuhi syarat kelulusan. Yang itu juga bikin dia as pesan pesan kita n logika if-nya dan kita n untuk deklarasinya. Kemudian n juga untuk delimiternya. Oke, harusnya bisa. Mungkin ada yang kurang. Baik, di sini prosedur yang sudah berhasil dilakukan untuk proses kelulusannya. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan prosedurnya dengan menggunakan yang tadi dengan proses kelulusan. Di start prosedurnya dipanggil M004. Nah, di sini untuk mahasiswa yang menggunakan M004 berhasil diluluskan. M004 tersebut ada Doni Kurniawan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja. Baik, saya akan memulai dengan daftar lima empat determine statement untuk akses daripada semua user. Saya buat saja seperti itu. Terus bikin, deklarasikan variabel decimal, berikan nilai defaultnya 0, declare, saya deklarasikan saja namanya total SKS. Sesuaikan dengan nama total bubuk. Ini salah. Memulai query-nya, akan salah.
select dengan sum untuk menghitung total. Nah, di sini menggunakan case, switch case, nilai huruf when nilai sama dengan A, maka 4. Jika nilai sama dengan B, maka 3. Jika nilai sama dengan C, maka 2. Jika nilai sama dengan D, maka 1. Dan jika nilai sama dengan E, maka 0. Kita bikin else. Bikin else sama dengan 0, terus kita N K bintang kali MK titik SKS. Terus di sini juga menggunakan agregasi sum lagi untuk menghitung SKS-nya. Menghitung dan masukkannya ke dalam total bobot. Total bobot lingkungan. Total SKS from nilai N join mata kuliah MK on kode mata kuliah on N nilai kode mata kuliah MK titik kode mata kuliah lagi, terus menggunakan pengkondisian yang dimana sebenarnya N atau titik ini sama dengan input dari sininya. Lalu kita buat lagi if total SKS sama dengan 0, kita bikin den, maka return 0, else return total bobot dibagi total SKS yang sudah dikreasikan. Kemudian nif terus kita berikan sini n, nah, terus baru diameternya. Oke. Oke, sudah berhasil dibuat dengan hitung IPK ini. Sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakannya, yang dimana kita akan mencoba melakukan fungsi yang sudah dibuat. Hitung IPK. Kita ambil parameter minnya yang M001. Nah, IPK. Oke, sudah berhasil, dimana IPK-nya adalah 3,7. 3,7. Yang mana itu adalah IPK si Andi Wijaya. Baik, sekian untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk nomor 4. Baik, kita lanjut untuk pengerjaan yang nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Pilih terlebih dahulu database-nya. Di sini sebuah sistem manajemen inventory stock retail memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Ini akan menggunakan trigger. Skema database yang diberikan sini adalah tabel produk, penjualan, dan stok rendah. Yang dimana sudah saya buatkan dan sudah saya isi juga untuk data dummy-nya. Langsung saja kita eksekusi untuk perintah query-nya. Di sini adalah mengurangi nilai pada kolom. Buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke tabel data penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di penjualan. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa posisi stok untuk produk seluruh 10. Jika ia trigger harus masukkan data baru ke dalam tabel stok rendah yang berisi edit produk. Proses stok harus peringatan. Baik, kita akan menggunakan membuat triggernya. Yang mana pertama kita menggunakan delimiter, terus create trigger yang bernama update stok setelah penjualan. After insert, kita bikin after insert karena setelah memasukkan di detail penjualan, menggunakan for each row untuk tiap baris kita mulai bikin. Baik, kita mulai query-nya. Yang pertama itu untuk update stok, update produk, kita set stoknya. Set stok sama dengan stok dikurang new jumlah where pengkondisian ID where ID produknya titik ID produk. Di sini itu untuk mengurangi stok produknya. Fungsi di sini untuk mengurangi stok produk. Kemudian kita lanjutkan untuk query selanjutnya itu, yaitu kita mendeklarasikan misalnya harus benar sepertinya. Kita maju ya.
Deklarasikan sisa stok. Deklarasikan variabel sisa stok dengan tipe data integer. Kemudian query selanjutnya itu adalah select stock into sisa stok yang sudah dideklarasikan. Stok from table produk. Pengkondisiannya di mana? Where ID produk dengan new tipe ID produk. Di sini adalah untuk cek stok setelah pengurangannya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengkondisian if, di mana if sisa stok kurang dari 10, maka insert into log stok rendah. Ini kita masukkan untuk tabel-tabel semua. Nanti produk ada stok tersisa. Terus stok tersisa ada waktu peringatan. Tersisa waktu peringatan. Kemudian karena ini mau insert, yang berarti membutuhkan values. Yang valuesnya itu adalah new ID produk. Terus ada ya sisa stok. Sisa stok. Sisa stok, sisa stok, sisa stok, sisa stok. Oke. Sisa stok. Now kita if and parameter kita coba sini. Sisa stok now. Baik, sini sudah berhasil dibuat triggernya. Sekarang mari kita mencoba untuk menjalankan dari trigger yang sudah dibuat. Kita, Dimana di sini kita coba menjalankannya dan perintah insert into detail penjualan. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu saja untuk detail penjualannya. Nah, untuk detail penjualannya yang kita akan masukkan, kita akan coba masukkan ID ke-11 yang kita baru gitu. Kita lihat apa yang terjadi. Insert into detail penjualan, kita masukkan semua ID apa aja yang dimasukkan. Ada ID penjualan, terus ada ID ID di produk, dan ada jumlah terus karena ini perintah insert harus ada values yang kita masukkan yang ke-11 yang 1002 dan ini kita coba login 5 dan kita baik kita coba masukin sudah berhasil. Nah sekarang mari kita coba lihat detail penjualannya. Baik di sini kita melihat sebelumnya untuk produk yang ID-nya 5, ID produk stok produk ID 5 hanya 9 pada awalnya, namun dikarenakan setelah dikurangi 3 jadi 6 dan otomatis akan masuk ke dalam log stok dari log stok rendah yang seperti yang kita buat dari trigger tadi. Terusan. Baik, sekian saja tugas praktikum AS dari saya. Lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.